Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gua, Abai Husni Amrullah. Untuk kali ini kita akan membahas tentang sama seperti video sebelumnya. Kita akan membahas tentang ular, tapi tempatnya yang berbeda. Biasanya kita tempatnya duduk, kemudian ada mejanya sambil ngopi sambil santai. Tapi untuk kali ini kita sedang berada di sekolah SMP Negeri 121, tepatnya di Jakarta Utara, Koja. Di mana tepatnya? Nih tepatnya. Tapi sebelum kita membahas itu semua dan sebelum kita melihat ular apa aja yang ada di dalam sana, dan sebelum kita melihat apa aja sih hewan reptil yang ada di dalam sana, jangan lupa selalu dukung channel gue ini dengan cara seperti ini. Oke guys, kali ini nanti kita akan melihat di dalam sini. Kita akan menyaksikan ular-ularnya dan kemudian hewan-hewan reptil apa aja yang ada di dalam. Nanti kita akan melihat dan kita akan mengetahui bagaimana cara menangani ketika kita bertemu ular. Kita akan mengetahui bagaimana sih cara menanganinya supaya kita tidak tergigit. Karena ya berbahaya juga kalau sampai kita tergigit ya. Oke, mari sama-sama kita lihat yuk. Nah, cara membela ular yang ketiga dengan cara diseksi. Nah, lihat di sana, itu hewan-hewan bisa dibilang itu berbahaya. Ada yang berbisa, ada yang juga tidak berbisa. Tapi intinya yang namanya hewan reptil, yang namanya ular, itu pasti berbahaya. Baik itu tidak berbisa ataupun berbisa. Kalau yang tidak berbisa biasanya dia akan menggigit kemudian melilit. Nah, yang lebih bahayanya adalah ketika melilit, lilitnya di leher. Itu sangat berbahaya sekali. Ya, nanti kita akan melihat cara penanganan ketika nanti bertemu dengan ular itu seperti apa. Kita akan lihat di situ. Oke? Oke, kali ini nanti kita lihat. Ayo coba mari kita lihat nih. Bukan nanti ya, tapi kita lihat ularnya segede apa, panjangnya segede apa. Dan di sini ada ular albino, guys. Ular albino. Ya, warnanya warna kuning. Yuk, mari lihat sini. Ya, nah bisa dilihat sendiri. Tidak semua ular Nah, ini itu bisa. Contohnya apa? Ular banji ini. bisa dilihat sendiri. Salah satu contohnya dari warna ekor dan Ini ular albino. Dan ini yang sebelumnya di konten sebelumnya itu kita bahas. Ya, ini mengenai ular apa bisa dibilang ular itu ya, bisa dibilang ular kayak ular piton ya. Nah, cuma orang bilangnya ular sanca ya, bilangnya ular sanca. Ini panjang sekali, panjangnya sekitar 3 meter 3,5 meter. Waktu itu sudah kita bahas sebelumnya ya. Ini sama, yang ini ular albinonya. Nanti akan dipraktekkan cara penanganan untuk penangkapan ular ya. Makanya jangan kemana-mana, selalu stay di channel gue ini. Oke? Kali ini kita bersama dengan Ibu Eni Sugiarti. Ibu Eni. Maaf, mic-nya Ibu. Boleh dijepit di sini nggak apa-apa, itu kan ada jepitannya. Ini. Nah, gitu. Boleh dijepit di kerudung. Bagaimana dia nih? Dibalik di luar, maaf. Maaf ya. Nah. Maaf ya, Bu. Dah, atau di maaf biar nggak di sebelah sini. Ya, kena kamera. Dah. Dengan Ibu siapa, maaf tadi? Dengan Bu Heni Sugiarti. Bu Heni Sugiarti. Iya. Ibu sebagai apa di sini? Maaf. Saya di sini guru mata pelajaran IPS. Guru mata pelajaran kelas IPS. 7. Oh, kelas 7. Tapi sebelum saya bertanya tentang perihal kegiatan ini ya, Bu ya. Iya, baik. Sudah berapa lama Ibu ngajar di sini? Saya di sini baru mutasi tahun 2021, tepatnya 17 Mei. Tadinya saya ngajar di SMP Negeri 53 di Jalan Kalibaru.
Celincing. Oh, celincing. Iya. Baik, Bu, ini kan lagi ada kegiatan persami ya, kegiatan pramuka. Iya. Nah, ini kan biasanya kalau persami ini yang kita ketahui ini kegiatan rutin setiap tahunnya. Iya, betul. Nah, kegiatan rutin setiap Iya. tahunnya. Nah, kebetulan memang ini ada, kalau saya lihat tadi di depan itu kan ada mengenai edukasi reptil. Nah, Iya. sebelum saya membahas bertanya tentang mengenai edukasi reptil, pertanyaan saya, sebenarnya sekolah mengadakan kegiatan ini, apa sih manfaatnya untuk anak-anak kegiatan ini? Waduh, manfaatnya luar biasa, banyak sekali, Mas. Antara lain adalah kegiatan persami dengan diselingi materi reptil ini. Satu, siswa bisa bermandiri, jadi tidak tergantung dengan apa-apa yang dibutuhkan sehari-hari oleh orang tuanya dengan kegiatan persami. Baik. Kemudian kegiatan reptil ini mereka bisa mengenal ya berbagai macam fauna. Ya mungkin fauna yang sudah hampir punah itu saya lihat gitu ya. Dan harus dilindungi oleh kita semua Ya. dari orang-orang yang memberikan keuntungan dirinya dan kelompoknya gitu. Ya. Dan biasanya karena memang ular itu diambil kemudian kulitnya dijadikan buat Iya sabuk betul, ya. iya betul. Jadi saking ya karena memang manusia tuh rantai makanan paling atas sih. Iya. Apa aja Bisa, dimakan. Ya. Apa aja dimakan ya. dimakan. Dagingnya, kulitnya mereka manfaatkan gitu. Baik. Kemudian dari acara kegiatan ini manfaat dari kegiatan reptil ini itu sebenarnya apa ya, Bu? Untuk yang diambil ke anak-anak ini, Iya. ketika sekolah mengadakan, terus kemudian ada tentang pengenalan edukasi reptil. Nah, yang mau diambil, pesan yang mau diambil untuk Iya. disampaikan ke anak-anak itu Ya, apa? baik. Jadi manfaat yang akan diperoleh oleh anak-anak dengan edukasi reptil ini diharapkan akan tumbuh rasa kesadaran mencintai fauna yang ada di seluruh Indonesia untuk bisa mengenal secara mendalam ya tentang beberapa tadi saya lihat reptil tersebut dan bisa adanya rasa kasih sayang mereka terhadap hewan-hewan yang tadi saya katakan udah hampir punah, langka gitu ya. Ya, karena memang ada hewan yang tadi ada Iya. ular yang dilindungi sih sebenarnya. Iya, begitu. Saya rasa itu dan ditambah lagi adanya tadi cinta terhadap hewan-hewan yang langka, yang reptil tadi. Kemudian mereka juga bisa mengenal. Mungkin di antara mereka ada yang belum tahu tuh ya Hewan tersebut. Ya. tersebut. Karena dengan bagus banget, luar biasa itu edukasi reptil ini gitu buat mereka. Saya rasa itu aja. Baik. Oke guys, saya kira cukup ya. Apa yang tadi disampaikan sama Ibu. Iya, Bu Heni. Ibu Reni. Heni. Oh, Ibu Heni. Iya. Apa yang disampaikan sama Ibu Heni, saya rasa cukup dan pesannya tadi pastinya sangat bermanfaat. Makanya kenapa kegiatan pramuka ini Iya. selalu diadakan ini. Yang pertama pasti untuk kemandirian, Iya. karena nggak mesti harus yang namanya seorang anak nggak mesti harus Iya. didampingi selalu sama orang tuanya. Iya. Mau tidak mau suatu saat akan mandiri. Iya, betul. Nah, jadi itu sebenarnya manfaatnya. Dan Iya. mengenai edukasi reptil ini paling tidak manfaatnya supaya mereka-mereka ini mencintai atau Cinta. menyayangi hewan tersebut. Iya, betul. Ya. Jadi tidak membunuh ketika hewan itu yang mereka lihat tidak dibunuh hewannya. Karena Iya. kalau kecuali memang hewannya ada di dalam rumah ya, Iya, baru betul. diamankan atau Diamankan, iya. supaya tidak menggigit. Ya. Iya. Baik Ibu Heni, Iya. terima kasih Terima kasih atas sama-sama waktunya. ya. Terima kasih atas Ya. waktunya. Terima kasih apa yang disampaikan supaya kita semua yang menyaksikan di channel ini pesannya tersampaikan dan bermanfaat. Terima Amin, kasih. amin. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ini sekarang ini lagi penjelasan dari Kak Anggit beserta Kak Andrea. Ini adalah narasumber yang menjelaskan tentang hewan melata ini, reptil ini. Ini yang lagi dipegang ular cincin. Nah, ini bisa ini berbisa Cukup ya. tapi tidak mematikan, berbisa ringan. Ya, ini berbisa ringan. Nah, ini tuh lihat, jadi cara megangnya, ini cara megangnya ya, tuh lihat Kak Anggit. Bagaimana pertolongan pertama ketika digigit ular cincin emas? Nah, pertama ketika digigit ular cincin itu kan
Bagus, pertanyaannya bagus sekali. Nah, ini kebetulan mereka lagi menjelaskan kepada peserta didik dari SMP Negeri 121 Jakarta. Nah, kebetulan dapat untuk mengisi materi atau edukasi tentang reptil. Nah, kebetulan lagi mengisi materi tentang reptil. Ya, nah ini kebetulan Kak Andrea lagi mengisi. Oke guys, balik lagi. Nah, ini tadi kita kelewat sedikit ya. Tadi penanganan cara menangani ular itu seperti apa? Ya, cara menangani ular itu seperti apa? Tapi tadi sudah dipraktekkan sama Bang Anggit ya. Jadi untuk yang ular-ular kecil itu ya jangan dipegang palanya karena dia otomatis pasti akan berbelok. Ya, itu seperti itu. Jadi bisa diperhatikan lah. Jadi mohon diwaspadai. Yang pertama pasti ketika kalian bertemu ular, kalau memang kalian takut, langsung saja telepon pemadam kebakaran atau damkar. Hubungi damkar. Itu cara amannya, ya. Nah ini tadi ada di situ tuh. Tadi ada di situ guys. Tadi ada di situ. Ular gedenya ada di situ tuh. Ya. Kemudian, nah tuh kelihatan tuh ya ularnya tuh. Tuh. Ini ular gedenya nih lagi jalan ya. Ini kelihatan ularnya. Ya. Tuh. Nah ini yang lagi dipegang ini ular albino. Nah kebetulan ini pelatih pramukanya. Nah ini ular albino. Ya, nah ini seperti ini. Nah, ya, tuh ya bisa diperhatikan ya. Nah ini ukuran ular albino tapi yang kecil. Nah ya, jadi buat kalian semua bisa dilihat ya, bisa dilihat dan bisa disaksikan. Nah itu, nah tuh bisa dilihat ya. Ya, cara megangnya lihat. Kalian bisa lihat cara megangnya. Ya, tuh bisa diperhatikan, diwaspadai. Karena ular segede ini bisa bahaya. Ular segede ini bisa menggigit, bisa melilit. Ini ular segede ini bisa melilit badan kita. Bahaya. Kenapa? Karena ketika melilit badan kita, otomatis pastinya taruhannya adalah nyawa kita. Ini ular ini bahaya sekali. Ya, kalau sudah melilit di leher. Kalau dia sudah melilit di leher, pastinya yang terhenti nanti saluran pernapasan. Mana? Jadi harus diwaspadai sekali. Nah, ini hanya orang yang terlatih dan orang yang terbiasa untuk penanganan ular seperti ini. Ya, bisa dilihat. Ya guys ya. Nah, bisa disaksikan, bisa dilihat. Hanya orang yang terlatih dan terbiasa seperti ini. Yang kalian yang belum tahu dan belum bisa cara penanganannya, jangan coba-coba seperti ini ya. Oke, seperti itu guys. Oke, itulah tadi yang dilihat dari apa yang disampaikan narasumber, yaitu Bang Anggit, Bang Andrea, bagaimana mengenai tentang ular-ular, kemudian bagaimana sih kalau tergigit seperti apa, atau kalau misalkan ketemu ular seperti apa. Ya itu tadi sudah disampaikan mengenai penanganan ular ketika ataupun bertemu dengan ular di dalam rumah. Jadi buat kalian semua yang apabila di rumah kalian ketemu dengan ular seperti ini, ya jangan dibunuh guys. Amannya adalah panggil pemadam kebakaran. Supaya apa? Supaya untuk direscue. Ya, jangan coba-coba untuk menangani atau mengambil sendiri. Karena itu nanti bisa bahaya. Karena sudah terjadi ketika ular diambil sendiri sampai akhirnya kakinya digigit oleh ular sampai berdarah. Panjangnya ukurannya 3,5 meter. Itu sudah terjadi di Jakarta Utara, tepatnya di Warakas. Jadi jangan sampai kejadian lagi seperti itu. Karena hewan ini bukan jinak, aman. Kalau jinak itu udah pasti tidak berbahaya, tapi hewan ini aman, bukan jinak, ya. Jadi buat semua, kalau nanti ketemu ular, amannya adalah panggil pemadam kebakaran untuk diamankan, oke? Dan gua kira cukup di video kali ini, sampai nanti ketemu di video-video berikutnya atau video selanjutnya. Selalu dukung channel gua dengan cara like, subscribe, kemudian share dan komen. Dan jangan lupa
Klik tanda loncengnya supaya apa? Supaya kalian tetap dapat menyaksikan video gua berikutnya. Selalu stay di channel Abai Husni Amrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.